Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafruma dari NIM D0025-098, kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 2.2. Baik, untuk laporan yang pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok. Beberapa saat kemudian kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah, yang pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaan: A. Jelaskan sirkulasi fetal. B. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Dan C. Jelaskan vaskularisasi arteri vena jantung. Baik, yang pertama sirkulasi fetal. Jadi sirkulasi fetal dimulai dari plasenta, lalu darah dari plasenta yang kaya akan oksigen ini akan mengalir melalui vena umbilikal, lalu masuk ke ductus venosus dan masuk ke vena cava inferior. Selanjutnya dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, atrium dextra, lalu dari atrium dextra dia akan masuk ke foramen ovale dan masuk langsung menuju atrium sinistra. Namun ada sepertiga dari darah yang dari atrium dextra itu akan masuk ke ventricle dextra yang nantinya akan melalui truncus pulmonaris masuk ke paru-paru atau pulmo, lalu masuk ke vena pulmonaris dan baru masuk ke atrium sinistra. Dari atrium sinistra dia akan lanjut ke ventricle sinistra, lalu masuk ke aorta, dan selanjutnya dipompa ke sirkulasi sistemik seluruh tubuh. Dari sirkulasi sistemik dia akan kembali ke inferior vena cava, lalu masuk kembali ke atrium dextra, masuk ke ventricle dextra. Setelah dari ventricle dextra, dia akan melalui ductus arteriosus langsung masuk menuju aorta tanpa melalui pulmo. Selanjutnya dari aorta akan dipompa kembali ke sirkulasi sistemik, lalu masuk ke arteri iliaka interna, selanjutnya masuk ke arteri umbilikal dan kembali ke plasenta untuk terjadi pertukaran O2 dan CO2 di sana. Selanjutnya untuk kegagalan penutupan struktur fetal, ada paten foramen ovale dan paten ductus arteriosus. Paten foramen ovale ini terjadi ketika foramen ovale pada fetal tidak menutup menjadi fossa ovalis pada saat lahir. Jadi seharusnya menjadi fossa ovalis atau menutup. Kegagalan penutupan ini menyebabkan darah dari atrium dextra bisa saja masuk ke atrium sinistra, begitupun sebaliknya. Jadi darah yang kaya CO2 dan kaya O2 bisa saja bercampur. Lalu ada paten ductus arteriosus. Paten ductus arteriosus ini kegagalan penutupan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Jadi lubang ini tidak tertutup sehingga darah dari ventricle sinistra yang harusnya melalui aorta menuju sirkulasi sistemik, dia bisa saja masuk ke truncus pulmonalis yang menuju ke paru-paru. Selanjutnya, vaskularisasi jantung. Untuk arterinya ada arteri koronaria dextra,
et sinistra. Arteri koronaria dextra itu bercabang nantinya menjadi ramus nodus SA, lalu ramus marginalis dextra, dan ramus interventricularis posterior. Selanjutnya untuk yang arteri koronaria sinistra, dia akan bercabang menjadi ramus circumflexus, yang nantinya ramus circumflexus akan bercabang kembali menjadi ramus marginalis sinistra. Lalu arteri koronaria sinistra ini juga bercabang menjadi ramus interventricularis anterior, yang nantinya bercabang kembali menjadi ramus lateralis. Untuk vena, mayoritas vena di jantung atau di core itu akan bermuara ke sinus coronarius. Jadi ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, dan vena cardiaca posterior. Keempatnya itu akan bermuara di sinus coronarius. Satu lagi vena, yaitu vena cordis minimae, di mana vena cordis minimae ini akan langsung bermuara ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Jadi dia tidak bermuara terlebih dulu ke sinus coronarius. Selanjutnya, untuk laporan 2, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya, A. Jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. B. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. C. Jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Sinus paranasal. Sinus paranasal itu sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kafum nasi melalui ostium. Untuk fungsi-fungsinya, ada beberapa fungsi dari sinus paranasal, yaitu pertama, mengurangi berat relatif tengkorak. Yang kedua, meningkatkan resonansi suara. 3, sebagai penyangga terhadap trauma wajah. 4, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. 5, melembabkan serta menghangatkan udara saat inspirasi. Dan keenam, berperan dalam pertahanan tubuh. Baik, selanjutnya meatus nasi serta muara-muara sinus. Untuk meatus nasi pada hidung itu terdapat 3, yaitu meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior, serta ada recessus sphenoethmoidalis. Untuk muara-muaranya, di recessus sphenoethmoidalis itu terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Untuk yang meatus nasi superior, di situ terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Lalu untuk meatus nasi media, di sini terdapat sebuah bangunan, yaitu bulla ethmoidalis, di mana bulla ethmoidalis ini berbentuk kubah dan merupakan muara cellulae ethmoidalis media. Selanjutnya, di bawah dari bulla ethmoidalis ada hiatus semilunar. Hiatus semilunaris ini merupakan muara dari sinus maxillaris. Selanjutnya ada infundibulum ethmoidalis di ujung anterior hiatus. Infundibulum ini merupakan muara dari cellulae ethmoidalis yang anterior. Selanjutnya ada processus uncinatus di batas bawah hiatus semilunaris. Selanjutnya untuk meatus nasi inferior,
dia merupakan muara dari ductus nasolacrimalis yang menghubungkan ujung inferior saccus lacrimalis ke dinding pada dinding anteromedial orbita. Jadi untuk saluran air mata. Selanjutnya, mengapa paling sering terjadi sinusitis pada sinus maxillaris? Hal itu terjadi karena muara sinus maxillaris itu lebih tinggi daripada sinusnya. Jadi tidak seperti sinus-sinus yang lain yang berada di atas, sehingga muaranya kan di hidung. Sehingga untuk menuju muara itu menuju ke arah bawah sesuai dengan gaya gravitasi. Sedangkan untuk sinus maxillaris dia naik antara muara dengan sinusnya lebih tinggi muara sehingga bisa saja terhambat oleh gaya gravitasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.